Halo Bu Dokter, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan sharing ke Bu Dokter Fitria mengenai restrukturisasi polis yang dimiliki sekarang dan juga untuk polis kartu rumah sakit Nabila. Saya share screen ya. Oke, sebelum saya jelaskan lebih detail mengenai restrukturisasi polis Dr. Fitria dan juga polis asuransi kesehatan kartu rumah sakit Nabila, saya jelaskan dulu kembali kenapa penting banget untuk kita miliki asuransi kesehatan kartu rumah sakit dibayar sesuai dengan tagihan seperti yang dimiliki Nabila saat ini. Nah, Budok, saat ini kalau misalnya kita punya uang, di mana sih sebenarnya kita simpan uang itu? Biasanya kita simpan di dompet ataupun juga kita simpan di bank ya. Dan kita juga punya kartu ATM-nya. Nah, yang namanya hidup, kita benar-benar nggak tahu nih besok ini apa hujan atau panas. Bisa saja terjadi yang namanya resiko. Bisa terjadi kecelakaan, terpleset, terjatuh, sakit, karena memang ada penyakit dalam tubuh kita. Bisa juga karena virus atau bakteri. Nah, masalahnya kan orang kalau dia misalnya terjatuh, terpleset, luka gitu, sakit kan nggak tahan ya, perlu segera langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, masalahnya kalau udah dibawa ke rumah sakit, itu benar-benar kita tidak pernah tahu biayanya. Ya, bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai dengan miliaran. Nah, banyak orang mengatakan cukuplah udah punya BPJS. Nah, BPJS sebenarnya bagus ya, tetapi tetap saja ada kendalanya. Kendalanya itu adalah untuk penyakit-penyakit tertentu, ya operasi tertentu, dokter biasanya kan nanya, ini mau dibayar pakai asuransi kesehatan pribadi atau misalnya mau dibayar cash, karena juga dokter tahu ya kalau BPJS itu kadang suka lama dan tidak semua obat itu di-cover oleh BPJS. Nah, kita pasti menginginkan yang terbaik ya untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak, pasangan, orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, kita nggak pengen juga dong apa yang selama ini udah kita simpan di bank, uang kita ya, itu nanti malah jadi ditransfer ke rumah sakit karena kita pengen yang orang-orang kita cintai segera sembuh gitu. Kalau nunggu BPJS kan lama atau mungkin tidak di-cover ya. Nah, jangan sampai nih apa yang selama ini kita udah tabung, kita simpan gitu ya, atau kita udah beliin misalnya properti, itu juga harus dijual dan lain sebagainya. Itulah pentingnya asuransi kesehatan kartu rumah sakit yang dibayar sesuai dengan tagihan. Jadi sebenarnya kartu rumah sakit itu, kartu asuransi itu sebenarnya dia menjaga uang kita yang ada di bank ini jangan sampai terkuras ya, berpindah ke rumah sakit karena seseorang sakit atau misalnya dia terpleset atau mengalami kecelakaan. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi untuk, remind kembali, mengingatkan kembali apa saja sih, manfaat yang dimiliki di kartu asuransi kesehatan rumah sakitnya Nabila. Nah, selain daripada asuransi kesehatan kartu rumah sakit Nabila, itu untuk polis Nabila ya, saat ini, Dokter Fitria juga punya polis, khusus asuransi jiwa. Nah, saya mau remind kembali, sebenarnya apa sih pentingnya, punya polis asuransi jiwa ya. Nah, yang namanya jiwa, banyak orang bilang ngapain gitu ya, karena kan kita berserah aja kepada Tuhan. Benar banget, saya setuju gitu. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita hikmat, akal budi ya di dalam semua agama. Saya yakin ya Tuhan juga memberikan kita kesempatan kalau misalnya terjadi resiko ya kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi keuangannya ya karena ketika seseorang misalnya dia meninggal gitu ya, meninggal karena usia tua, karena penyakit, kecelakaan dan sebagainya ya, itu otomatis apa namanya, uangnya juga berhenti ya, uangnya berhenti. Padahal kan masih harus nih bayar biaya-biaya misalnya biaya hidup dari untuk anak-anak, untuk pasangan gitu, untuk keluarga yang lain ya. Kemudian juga misalnya anak kita ya masih SMA atau dia masih perlu kuliah ataupun nanti dia mau lanjut lagi S2. Nah, itu dari mana duitnya? Belum lagi misalnya biaya transport, biaya makan, minum dan lain sebagainya.
Atau misalnya kita masih punya nih orang tua yang udah sepuh ya, misalnya bisa aja kan si anak duluan berpulang gitu loh. Nah gimana nih untuk biaya hidup orang tua, siapa yang membiayai mereka? Atau misalnya kita punya, rumah saat ini ya, kita punya rumah ada cicilan gitu loh. Nah jangan sampai ini kadang, perlu kita cek lagi ya untuk KPR yang dimiliki sekarang itu atas nama siapa. Ya kadang ada orang yang mengatakan, "Ah di dalam KPR kan, cicilan rumah udah ada asuransi jiwanya." Betul, kalau misalnya, rumah itu atas nama suami ya kan berarti, ada asuransinya ya atas nama suami. Nah, kalau misalnya suami meninggal, ya berarti rumah itu langsung lunas ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya nih pencari nafkah, utamanya adalah suami gitu ya, sedangkan misalnya, rumah itu atas nama istri. Nah, kalau ternyata yang, apa namanya, yang meninggal itu, suami, ya kan, ya nggak bisa gitu loh. Karena apa? Karena rumah itu cicilannya atas nama istri, ya kan. Nah, berarti kalau istri meninggal baru itu dianggap lunas. Nah, kalau suami meninggal gimana? Berarti tetap aja istri harus membayar cicilannya ya. Nah, itulah pentingnya sebenarnya asuransi, jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa ini dia benar-benar sangat-sangat liquid ya. Jadi ketika seseorang meninggal kita tinggal isi form aja beserta bukti ya, surat keterangan kematian biasanya dari kelurahan dan juga dari rumah sakit ya, itu hanya 10 sampai 14 hari langsung cair santunannya. Nah, ini juga tidak perlu sampai ada surat penetapan waris segala gitu ya, dari pengadilan dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita, tidak punya polis asuransi jiwa, kita hanya punya tabungan di bank gitu ya. Nah, ini repot nih ya. Kenapa? Karena menurut undang-undang perbankan ketika seseorang meninggal, itu bank nggak boleh cairkan ya ke ahli waris sebelum bank menerima surat penetapan waris. Nah ini berapa lama ini membuat surat ini ya harus ke notaris segala ya pengadilan. Nah, sedangkan kan kita butuh uang cash ya untuk biaya hidup misalnya anak atau biaya hidup yang lain gitu ya. Nah, terus kadang orang bilang, "Ah, saya kan ada properti gitu, ada rumah, ada tanah, ada apartemen." Nah, masalahnya adalah sama ya, kalau seseorang meninggal tuh kan nggak bisa langsung dijual, harus urus dulu gitu ya, apa namanya, biaya ininya gitu ya, biaya perpindahannya gitu ya, BPHTB-nya. Kan nggak mungkin orang yang sudah meninggal melakukan transaksi jual beli ya, harus balik nama dan sebagainya, dan ini bukan waktu yang sebentar. Jadi sebenarnya kita bisa katakan, bahwa ya, ketika seseorang masih hidup ya, itu nggak masalah ya hartanya dia misalnya dia mau taruh di dia beli dalam bentuk properti, dia bentuk, tabungan di bank ya, atau dia punya emas, atau dia, punya saham atau, apa namanya, obligasi ya, saham ORI gitu kan, atau, misalnya dia juga punya namanya polis asuransi ya. Nah, biasanya kalau seseorang masih hidup ya, yang, benar-benar yang lain ini bisa diatur gitu ya, dia bisa, tarik dananya gitu ya, di bank misalnya deposito dan sebagainya, dia bisa jual rumahnya, walaupun nggak mudah juga ya, perlu waktu. Nah, tetapi ketika seseorang meninggal, ini benar-benar berubah nih ya, yang tadinya kalau polis asuransi ini nilainya dia nggak cair, jadi dia kayak putri tidur gitu, tidur dia kalau orangnya masih hidup gitu ya. Nah, tetapi ketika orangnya sudah meninggal, si kliennya meninggal, dia langsung cair nih ya, tanpa babi bu bebo gitu loh ya, si polis asuransi ya. Dia hanya perlu, surat keterangan meninggal dari rumah sakit dan juga biasanya dari RT RW ya, bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dan langsung kita masukin form tuh. Ya langsung ditransfer tuh, ya nggak ditanya-tanya apa segala macem gitu ya, cuma foto apa namanya, kartu keluarga ya kan yang menyatakan misalnya ahli waris itu siapa, misalnya pasangan atau anak ya berarti, mereka memang ahli warisnya kita ya sesuai yang ada di dalam, polis, itu langsung cair. Nah, beda banget nih seperti yang tadi saya sudah sampaikan kalau di bank. Aduh, itu ribet banget. Saya sudah ngalamin sendiri ya. Itu nggak mudah. Nah, gimana nih anak kita? Ya, dia harus urus dulu ke notaris surat penetapan waris, ditetapkan dulu dari pengadilan, bahkan kadang begitu ya. Nah, kemudian ini lama gitu ya. Sedangkan uangnya perlu ditarik cepat gitu. Nah, kalaupun dia mau pakai dari ATM, iya kalau misalnya anak kita tahu ATM kita. Kalau nggak tahu dia gimana? Ya, apalagi kalau mau sampai jual properti, jual rumah, tanah, aduh gimana nih anak kita, tahu nggak dia untuk urusan ini ya.
Nah, kalau emas gimana? Nah, masalahnya juga banyak orang menyimpan emas itu di safe deposit box di bank. Sama aja ya, kalau pokoknya urusannya ke bank itu nggak mudah ketika seseorang udah meninggal ya. Si ahli waris, anak kita atau pasangan kita harus bawa nih surat penetapan waris dari notaris atau dari pengadilan gitu ya. Begitu juga saham sama ya. Saham kan nggak bisa langsung gitu, harus dicairkan. Cairkannya lewat mana ya? Lewat bank kembali lagi gitu ya. Nah, makanya penting banget yang namanya sebuah keluarga itu punya polis asuransi jiwa. Sebenarnya lebih kepada juga adalah likuiditas ya, cepet banget cair dananya gitu ya, dan apa yang disetor itu tidak sama dengan apa nanti yang cair gitu ya. Di samping apa namanya tetap punya ya tabungan, rumah dan sebagainya, tapi polis asuransi jiwa itu penting banget dimiliki oleh orang tua sebenarnya. Untuk siapa ya? Untuk anaknya gitu ya. Nah, oke, kita coba masuk lebih detail ya kepada asuransi kesehatan kartu rumah sakitnya Nabila ya. Nah, kenapa ini penting banget? Karena kartu rumah sakit apa biaya-biaya tagihan rumah sakit sekarang ini bukan hanya jutaan ya, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya. Ini contohnya nih seorang gadis muda ya namanya Noviana, dia sakitnya itu nggak ngerti tiba-tiba kayak sesak napas dan sebagainya ya, nggak bisa ketemu di Indonesia padahal udah dibawa ke rumah sakit Mayapada di Jakarta ya, hampir sebulan dirawat nggak ketemu penyakitnya, akhirnya dibawa ke Singapura. Di Singapura pun dokter-dokter lama nih baru bisa diagnosa dia dan kasih pengobatan yang terbaik. Nah, total tagihannya Noviana itu mencapai 7,6 miliar full dibayar oleh Prudential. Kebayang kalau dia nggak punya kartu rumah sakit yang dibayar sesuai dengan tagihan, ya. Dari mana duitnya 7,6 miliar? Kalaupun dia kaya banget, sayang banget kan ya, harus bayar keluar dari kocek pribadi 7,6 miliar, ya. Belum lagi saat ini apa namanya penyakit-penyakit banyak banget ya yang aneh-aneh, autoimun lah dan lain sebagainya, dan itu bukan sesuatu yang murah. Saya yakin banget Dokter Fitria pasti jauh lebih tahu ya, bukan hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya. Nah, ini adalah kartu kesehatan, asuransi kesehatan dipunyai oleh Nabila, ya. Jadi berlaku di seluruh Indonesia, fasilitasnya itu adalah satu tempat tidur dalam satu ruangan plus kamar mandi dalam yang termurah rumah sakit tersebut. Kartu itu bisa dipakai misalnya di Makassar atau di Bali, di Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya gitu ya. Limitnya ini gede banget ya, total limitnya 15 miliar, tiap tahun direfill 3 miliar ya. Bahkan apa namanya, jatahnya itu adalah 365 hari dalam waktu setahun. Jadi dia nggak ada harus keluar dulu dan sebagainya, kalau belum sembuh ya perlu dirawat ya sampai dengan tuntas ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, saat ini ada dua polis di samping dengan polisnya eh, Pak Erwin ya. Ya, nah polisnya Dokter Fitria dan juga polis kartu kesehatannya Nabila ya. Isi polisnya itu untuk punyanya Dokter Fitria itu benar-benar isinya hanya untuk santunan uang pertanggungan jiwa 200 juta ya. Itu masa proteksinya sampai dengan usia 80 tahun ya. Nah, preminya itu 500.000 per bulan sampai saat ini masih auto debit ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan nih, Dok ya. Karena sampai dengan usia 80 tahun ya, kalau tahun ini ya dokter sampai dengan 80 tahun itu masih perlu 31 tahun lagi, masih lama banget bayar terus gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan gitu. Nah, saat ini ada saldo nilai tunai di eh, apa namanya di polis Dokter Fitria itu jumlahnya 23 juta, 23,1 juta ya, Dok ya. Nah, jadi polis ini cair kapan dia cair kalau nasabah meninggal. Itu aja sih isinya si polis ini gitu ya. Cuma yang jadi kendala ininya aja, Dok, lama banget ya. Masa masa bayar terus auto debit sampai umur 80 tahun udah kelamaan ya. Makanya kita perlu restrukturisasi ya. Nah, untuk polis kartu kesehatannya Nabila sendiri, ya tadi saya sudah jelaskan, dia wilayah Indonesia, bronze B, limitnya cukup besar, 15 miliar ya per tahun gitu ya. Refill limit tiap tahun itu adalah 3 miliar. Nah, untuk punya
Nabila ini ya, dia cover sampai usia 55 ya. Nanti Nabila bisa perpanjang sendiri sih, misalnya dia udah, selesai kuliah, dia udah kerja, nanti dia perpanjang lagi nih. Kalau dia rasa, "Ah, jangan sampai 55 deh," gitu ya, dia mau perpanjang sampai 65, 75, 85, nanti aja Nabila yang lanjutkan. Nah, preminya saat ini adalah 636.000 ya, premi yang baru setelah adanya repricing ya. Nah, saat ini ada saldo nilai tunainya itu adalah 25 juta ya di polisnya Nabila. Jadi kalau kita total di polisnya Dokter Fitria ada 23,1, polisnya Nabila 25,1 ya. Totalnya itu adalah 48,2 juta ya. Nah, ini yang saya usulkan ke Dokter Fitria. Kenapa saya usulkan? Karena untuk uang pertanggungan jiwa dari polis yang lama kita pindahin ke perwarisan. Kenapa? Karena di perwarisan ini nggak perlu sampai bayar 31 tahun, cukup bayar 5 tahun aja. Dan Dokter Fitria untuk 4 tahun pertama nggak perlu keluar duit lagi karena sudah pakai aja saldo nilai tunai dari yang sebelumnya ada ya di kedua polis tadi. Nah, apa aja manfaatnya? Ya, manfaatnya ini adalah sama ya pertanggungannya 200 juta. Ya, jadi kita pindahin manfaatnya, Dok. Malah di sini lebih bagus, lebih untung karena dia ada bonus tambahan santunan ya. Jadi kalau meninggal itu yang cairnya itu bukan 200 tapi 261 juta. Nah, kita bayarnya 5 tahun aja, Dok. Setornya 5 tahun aja, ya premi per tahunnya itu 11,8. Jadi kalau 11,8 ini kita kali 5 itu total setoran ya 59 juta. Nah, kalau misalnya kita tetap dengan polis lama, Dok ya, 500.000 dikali 31 tahun itu udah hampir sama ya dengan santunan 186 juta. Mahal banget kan? Makanya kita mending pindahin aja ke perwarisan ya. 59 juta yang disetor oleh nasabah, sedangkan yang pasti akan diterima oleh ahli waris atau anak kita itu 261 jutaan. Berarti yang kita store itu total store ya sekitar 22% aja ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, karena di sebelumnya kedua polis ini ada total 48,2 juta ya kan. Nah, berarti untuk setorannya ini bisa kita pakai nih dari sini, Dok. Ya, dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4 dokter nggak perlu keluar duit lagi. Pakai aja dari saldo nilai tunai tadi gitu ya. Nah, nanti aja di tahun ke-5 baru kita tambahkan lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian saat ini untuk polis lama ya punya Dokter Mabila tidak usah lagi dibayar gitu ya. Kenapa? Karena kan kita udah pindahin nih ke perwarisan gitu ya. Jadi pembayaran premi kita fokus kepada polis kartu rumah sakitnya Nabila ya, itu adalah 636.000 gitu, Dok. Ya. Seperti itu. Jadi ke saat ini Dokter Fitri tidak usah lagi kalau kita jadi restrukturisasi ya, tidak usah lagi bayar 500 ribunya, tapi yang dibayar adalah 636.000 untuk Nabila. Tapi don't worry, Dokter Fitria masih tetap dapat nih yang 200 jutanya gitu ya. Santunannya malah yang cair nanti adalah 261 juta ya. Nah, ini kalau kita mau coba bandingin ya, Dok, di antara polis lama Dokter Fitria dengan kalau kita pindahin ke perwarisan ya. Nah, maka lebih panjang ya, sama-sama 200 juta gitu ya. Tapi kalau yang untuk polis lama ini dia cover sampai usia 80 tahun, tapi kalau perwarisan sampai 99 tahun. Bahkan kalau misalnya masih hidup nih Tuhan kasih umur panjang sampai usia 99, ya cair otomatis tuh 200 juta untuk ahli waris gitu ya. Berarti lebih panjang ya perwarisan. Kemudian masa bayarnya ya, kalau polis lama kita bayar terus nih, Dok, sampai usia 80 gitu ya. Jadi masih perlu bayar 31 tahun lagi. Sedangkan perwarisan cukup 5 tahun aja gitu dan uangnya pun nggak usah ngambil bayar baru ya. Ambil dari saldo nilai tunai yang ada sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayar tuh ya dari 31 tahun dikali 500.000 dikali 12 bulan tuh 186 juta. Sedangkan kalau kita bayar yang pewarisan tadi 11,8 kali 5 aja 59 juta ya gitu. Nah, terus ada bonus santunan jika meninggal. Enggak ada ya yang keluar kalau polis lama cuma 200 juta, sedangkan polis baru yang cair bisa sampai 261 juta. Berarti ada bonus 61 juta ya. Nah, ini perbedaannya preminya gitu ya. Saat ini 500.000, kalau yang nanti pewarisan 11,8. Tapi don't worry yang 500.000 nanti kita nggak usah bayar lagi
ya. Dan yang 11,8 kita ambil dari nilai tunai kedua polis yang ada saat ini ya. Dan Dokter Fitria hanya fokus bayar untuk polisnya Nabila aja yang 636 ribu ya per bulan ya. Uangnya juga balik dok, dok no problem ya di usia 75 dengan perwarisan ini ya. Kan store-nya 75 apa 59 juta ya. Nanti usia 75 kalau dokter berubah pikiran mau tarik duitnya bisa tuh dok. Ada duitnya 78 juta sampai 104 juta. Usia 85 lebih gede lagi gitu ya dok ya. Oke. Nah, jadi kami merekomendasikan ya kita pindahkan manfaat polis lama punya dokter Fitria ya yang santunan 200 juta itu ke perwarisan. Alasannya karena masa store perwarisan lebih singkat ya 5 tahun. Kalau yang lama masih bayar terus dok 31 tahun. Total premi store-nya lebih murah di perwarisan ya kan. Dibanding yang nanti itu 31 tahun lagi ya kali 15.000 kali 12 bulan masih lebih gede dong bayarnya benar nggak dok ya. Sedangkan santunannya lebih besar nih di perwarisan ya. Nah untuk setoran perwarisan don't worry dokter nggak usah keluar duit lagi kita bisa ambil dari nilai tunai yang ada di kedua polis saat ini. Nanti di tahun kelima aja baru bayar cuman 1 kali doang ya. Nah kemudian polis lama dokter nggak usah bayar lagi 500.000 tapi dokter fokus bayar aja polisnya Nabila kartu kesehatan rumah sakitnya 636.000. Ya kalau dokter oke, kita coba proses nanti saya WA ya syarat-syaratnya seperti apa. Salam.